Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailina Juaranti dari kelas A1 NIM 1318111331110. Saya dari mahasiswa keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menyampaikan pemeriksaan fisik kepala pada anak. Selamat siang adik. Boleh lihat gelangnya? Bolehkah adik menyebutkan namanya? Baik, benar ya adik ya. Perkenalkan, nama saya Nurse Meli yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada kepala adik yang nantinya akan melakukan penglihatan dan meraba-raba pada sekitar kepala adik, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada kepala adik. Untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah adik bersedia? Baik, bersedia ya adik ya. Saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya adik ya. Untuk alat-alatnya yaitu handscoon bersih. Ini anggap saja handscoon bersih ya. Lalu stetoskop khusus anak, termometer, medline, oximeter khusus anak, penlight, sepatu lidah, dan lancet tensimeter khusus anak. Sebelum melakukan pemeriksaan, seharusnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan memakai handscoon bersih. Sudah, tak lupa kita menutup privasi pasien. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengukuran tekanan darah, yaitu mansetnya. Ini mansetnya khusus harus pada anak, karena ketika diletakkan pada lengan anak tidak menyakiti lengan anak dan harus pas ya. Lalu ketika melakukan tekanan darah, kita juga bisa mengukur suhu tubuh anak, menentukan berapa jumlah nadi anak dengan menggunakan oximeter khusus anak. Selain itu, kita juga dapat melihat kondisi anak seperti apa, apakah dia mengalami kelelahan atau defisit kebersihan diri dan sebagainya. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada kondisi rambut anak. Apakah rambut anak ini berwarna kemerahan atau rambut anak ini mengalami mudah putus. Apabila itu terjadi, maka rambut anak ini mengalami kekurangan nutrisi pada rambut anak. Langkah pemeriksaan yang selanjutnya ialah pemeriksaan lingkar kepala. Di sini saya menggunakan medline yang mana akan saya letakkan pada protuberantia occipitalis, yaitu tulang tengkorak
anak bagian belakang ya, bagian menonjol itu dilingkarkan sampai menuju ke dahi. Nah, untuk normalnya ini tergantung pada usia anak. Untuk bayi baru lahir usia 0 sampai 3 bulan itu sekitar ukuran 34 sampai 35 cm. Untuk usia 4 bulan sampai 6 bulan itu bertambah 1 cm tiap bulannya. Untuk usia 7 bulan sampai 1 tahun itu bertambah 0,5 cm. Untuk usia sampai 5 tahun itu mencapai 50 cm. Ketika anak menginjak umur di atas 12 tahun, maka ukurannya menjadi tetap. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya ialah meraba-raba atau menekan-nekan pada tulang tengkorak bagian belakang yang bagian menonjol tadi, untuk mengetahui apakah adanya craniotabes atau pelunakan pada anak. Untuk normalnya ini umurnya sampai hanya 6 bulan saja. Apabila dia melebihi dari 6 bulan dan masih ditemukan pada pelunakan pada tulang tengkorak anak, maka kita perlu mewaspadainya. Anak tersebut mengalami hidrosefalus atau bisa saja anak tersebut mengalami vitamin A-nya terlalu banyak atau hipervitaminosis A. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya ialah kita melihat pada area wajah anak. Apakah wajah anak ini mengalami simetris atau asimetris? Apakah ada edema atau tidak? Apabila wajah anak mengalami asimetris, maka kita perlu mewaspadainya bahwa anak ini mengalami paralisis fasialis, yang mana ketika anak tersebut tertawa atau menangis, maka daerah yang paresis ini akan ketarik ke sisi yang sehatnya. Nah, apabila wajah anak ini ada edema atau pembekakan, maka kita perlu kaji secara lanjut apakah ini disebabkan oleh infeksi gusi atau infeksi lokal lainnya. Lanjut, pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada mata. Di sini kita dapat melihat konjungtiva mata anak, apakah mengalami anemis atau tidak, apakah ada lack of thalmus atau tidak, apakah mata anak ini mengalami sensitif terhadap cahaya. Nah, apa ciri-ciri konjungtiva anak ini mengalami anemis itu ketika konjungtiva anak ini berwarna putih pucat. Lalu lack of thalmus adalah kelopak mata anak ini menutupnya kurang sempurna akibat gangguan otot orbiculari oculi. Lalu untuk menentukan mata anak ini sensitif terhadap cahaya ialah kita dapat menggunakan pen light, yang mana kita dapat menyinarinya dari samping menuju ke depan mata anak secara perlahan-lahan. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada hidung anak. Di sini kita dapat melihat apakah adanya pergerakan pada cuping hidung anak, apakah ada sekret spurulen yang disertai oleh darah, apakah ada warna kemerahan pada mukosa anak. Nah, apabila hal ini terjadi, apabila ada gerakan pada cuping hidung anak, berarti anak tersebut mengalami kesusahan dalam hal pernapasan. Nah, apabila ada sekret yang spurulen yang disertai oleh darah dan itu sangat berbau, itu kita waspadainya bahwa anak tersebut mengalami sinusitis. Lalu apabila mukosa anak ada kemerahannya, bahwa anak tersebut terjadi infeksi pada daerah mukosa hidung anak. Lalu pemeriksaan selanjutnya ialah pada pemeriksaan mulut. Di sini kita dapat melihat warna mulut anak seperti apa, pucat, apakah ada pecah-pecah, apakah
mulut anak ini pergerakannya tidak stabil atau asimetris, dan apakah mulut anak ini mengalami trismus. Nah, apabila warna mulut anak ini pucat dan terjadi pecah-pecah, maka anak ini mengalami dehidrasi dan harus diberikan cairan supaya tidak terjadi dehidrasi yang sangat berat. Nah, lalu apabila gerakan mulut anak ini asimetris, maka kita mewaspadainya bahwa adanya gangguan pada saraf mulut anak tersebut. Lalu trismus itu adalah mulut anak ini tidak bisa menutup secara sempurna akibat adanya tetanus atau gangguan infeksi pada lainnya yang di sekitar mulut anak. Lalu pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan gigi, lidah, dan tenggorokan bagian dalam. Nah, kita dapat menggunakan pentak dan kita meminta bantuan anak untuk membuka mulutnya. Buka mulutnya ya, Dek ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui apakah gigi anak mengalami karies atau gigi berlubang. Kita dapat mengetahui jumlah gigi anak sudah lengkap atau tidak, dan kita mengetahui gigi anak tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat atau lambat. Apabila gigi karies muncul pada anak, itu yang menyebabkan bau mulut pada anak itu kurang sedap. Lalu pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada lidah. Di sini kita meminta anak untuk menjulurkan lidahnya. Adik, minta tolong julurkan lidahnya ya, dikeluarkannya. Nah, di sini kita dapat mengetahui kebersihan pada lidah anak. Untuk mengetahui lidah anak ini bersih atau tidak, kita dapat melihatnya apakah permukaan lidah anak ini ada bercak-bercak putihnya atau tidak. Lalu kita dapat melihat kondisi tenggorokan dalam anak, apakah ada edema atau kemerahan atau tidak. Apabila ada edema, berarti kita butuh pengkajian lebih lanjut lagi. Lalu pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada telinga. Di sini kita dapat mengetahui apakah posisi kedua telinga anak ini simetris atau asimetris. Kita dapat mengetahui ukuran lebar daun telinga anak ini lebar atau kecil. Apakah kita dan kita dapat mengetahui apakah di dalam telinga ini ada serumen atau tidak. Dan kita juga mengetahui apakah di belakang telinga anak ini mengalami nyeri atau tidak. Nah, apabila daun telinga anak ini mengalami ukurannya kecil, maka anak ini dicurigai mengalami Down syndrome. Apabila daun telinga anak ini mengalami lebar, maka ini variasi dari normal yang namanya itu sindrom Marfan. Lalu apabila ada nyeri di daerah belakang telinga anak, kita perlu mewaspadainya adanya mastoiditis. Lalu apabila ada serumen di lubang telinga anak, berarti ini menandakan telinga anak ini kotor dan harus segera dibersihkan supaya tidak menggumpal pada telinga anak. Baik, Dek, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Untuk hasilnya normal ya, Dek ya, tidak ada kelainan apa-apa. Apabila adik mengalami keluhan yang menyebabkan adik kurang nyaman, bisa menghubungi Nurse Melly di ruangan sebelah ya, Dek ya. Selamat siang, adik. Sekian pemeriksaan kepala pada anak sudah selesai. Apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.